Yo, come on Sobat Guntur. Kalau mau dengerin info sport, kuliner, dan artis Hollywood terbaru, dengerin ya Guntur Anjang Sana yang bakal bikin minggu pagi kamu jadi tambah seru. Kamu juga bisa mendengarkan obrolan menarik soal kesehatan bersama dokter ahli dan spesialis di Oke Dokter alias obrolan kesehatan bersama dokter. Kamu juga bisa konsultasi langsung via 23455. Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Sobat Guntur dimanapun berada, senang banget nih ya Santi kali ini masih bisa menemani kalian pastinya di gelaran Oke Dok, obrolan kesehatan bersama dokter untuk edisi kali ini, Minggu 7 Februari 2021. Minggu depan udah Valentine nih. Udah gak sabar gitu kan ya, memberikan cinta dan mendapatkan cinta gitu kan. Tapi sekarang kita gak lagi ngebahas tentang cinta-cintaan ya Sobat Guntur, melainkan kita akan membahas tentang seputar olahraga, karena ini topiknya itu cuma sebulan sekali, limited banget Sobat Guntur. Sayang banget kalau kalian melewatkan sesi kali ini. Dan olahraga yang akan kita bahas kali ini bukan cuma olahraganya aja, tapi olahraga dan lansia. Nah, mungkin pada sesi olahraga seperti ini ya, di Oke Dok ini, kita sering mendengar istilah olahraga yang baik, benar, teratur, dan terukur. Ini selalu digaungkan oleh narasumber kita. Nanti, Sobat Guntur, nanti akan Santi kenalkan gitu kan ya, narasumber kita. Dan olahraga yang baik, benar, terukur, dan teratur itu memang bukan hanya diperuntukkan bagi remaja maupun anak-anak, melainkan olahraga juga memang perlu ditekuni oleh para lansia. Lalu kira-kira untuk apa ya? Dan sepenting apakah olahraga bagi lansia? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kali ini di Studio Gempol 38 sudah hadir satu narasumber, yaitu Dr. Made Budiawan SKes MKes AIVO. Selamat pagi Dr. Budiawan. Selamat pagi Sobat Guntur, dimanapun berada. Oke. Udah gini ya, kalau kita udah membicarakan tentang olahraga di sesi Oke Dok, ketemunya sama Dr. Budiawan. Oke, dan sekali ini kita akan membahas tentang olahraga dan lansia. Jadi, bagi Anda yang ingin bertanya ataupun menyampaikan aspirasi terkait topik kita kali ini, bisa banget langsung joinan ke 23455, tapi di sesi kedua nanti, seperti biasa di sesi pertama ini Santi dulu yang akan mengajak dokter kita ngobrol-ngobrol dulu. Nah, dokter, kita ngomongin masalah olahraga dan juga lansia gitu kan ya. Dan memang sering sekali dokter gaungkan tentang olahraga itu ya lagi-lagi harus baik, benar, terukur, dan teratur gitu kan ya dok ya. Tapi mungkin agar kita bisa sama-sama meluruskan juga, agar pendengar di luar sana juga bisa tahu sebenarnya yang dipatok usia lansia itu dari berapa tahun ke atas sih dok? Ya, baik. Jadi kalau pertanyaannya yang tergolong kelompok usia lanjut, itu berbeda-beda memang di beberapa negara. Tapi kalau di Indonesia, kita anggap menggunakan usia pensiun misalnya. Jadi kalau bagi guru itu di atas 65 tahun, tetapi memang berbagai profesi beda-beda. Tapi anggaplah di atas 60 tahun itu sudah kita golongkan usia lanjut. Lanjut usia. Takutnya nanti kalau lanjut usia kan lansia, tapi kalau usia lanjut sialan itu enggak lah. Jadi lanjut usia lah. Gitu. Bisa aja ya dok ya pagi-pagi ya dok ya. Kan takutnya gitu. Oke, lanjut usia berarti kalau di Indonesia sekitaran 60 tahun ke atas 60, gitu ya dok ya. Oke, jadi sudah tercerahkan gitu dok ya. Setidaknya di Indonesia memang ukuran umur seperti itu sudah dikatakan sebagai lansia. Nah lalu dok, sebenarnya seberapa penting sih dok olahraga ini bagi lansia, atau bisa dijelasin dulu deh hubungannya antara olahraga dan lansia ini apa? Ya baik, jadi seperti biasa setiap bulan kita bicara olaraga, saya salut sama Santi, sudah mendarah daging ya. Sudah mendarah daging gitu ya, benar, seperti terukur jargon. Dan teratur gitu, jadi artinya paling tidak saya berhasil untuk meracuni dalam tanda petik gitu seluruh penyiar Radio Guntur. Sebelum ke sana mungkin kita lihat dulu fenomena lanjut usia di seluruh dunia gitu, atau secara umum ya. Manusia pada dasarnya kan secara kuantitatif gitu usianya seolah bertambah gitu kan. Seolah bertambah, karena secara filosofis barangkali justru berkurang kan gitu ya. Setiap hari orang ingin bertambah panjang umur, ingin terus sehat gitu kan, ingin tetap bermanfaat dan tidak membebani keluarga, tidak membebani orang lain gitu. Nah, manusia pada dasarnya kan ingin seperti itu pada usia lanjutnya. Nah, oleh sebab itu di negara kita, contohnya di Indonesia, itu grafik usia lanjut itu sudah cukup besar, karena
angka rata-rata harapan hidup itu kan sudah meningkat ya. Sekarang kita kira-kira kalau berdasarkan literatur gitu antara 70 sampai 80 tahun ya angka rata-rata harapan hidup. Nah, kalau misalnya sekarang kita kategorikan lansia itu 60 atau 65 tahun ke atas, berarti akan ada masa sekitar 10 atau 15 tahun menuju dalam tanda petik rata-rata harapan hidupnya. 15 tahun ini bukan waktu yang singkat gitu. Kalau seorang lanjut usia dalam waktu 15 tahun itu misalnya kurang bergerak, kurang aktif, tentu dia akan jatuh pada kondisi yang sangat merugikan dirinya, membebani orang lain dan sebagainya. Dan kalau ini tidak dikawal, tidak diperhatikan, tentu ini akan menjadi persoalan bangsa gitu. Oleh sebab itu lanjut usia atau kaum kalau di istilah asingnya itu kan ada senior citizen gitu kan. Jadi tidak usia lanjut itu orang kurang merasa firm dengan istilah itu sehingga lebih enak dipanggil warga negara senior gitu kan. Nah, jadi itu istilahnya tentu seseorang itu ingin pada usianya yang lanjut itu juga tetap sehat, tetap bermanfaat, tidak membebani, paling tidak untuk urusan pribadinya gitu, masih bisa bergerak aktif, memenuhi kebutuhan sendiri untuk makan, mandi gitu, tidak memerlukan pertolongan orang lain. Nah, itu kan yang menjadi tujuan sebenarnya, sehingga di usia lanjut itu kita tetap bahagia gitu ya, tetap bisa bermanfaat. Jadi fenomena itulah yang mengakibatkan kenapa lanjut usia harus menjadi perhatian. Nah, salah satunya adalah tentu dengan tetap aktif bergerak atau berolahraga. Karena kalau secara anatomis begitu ya, secara fisik, semakin bertambah usia, maka organ-organ tubuh kita kan akan mengalami penurunan fungsi gitu. Kan mengalami penurunan seluruhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu. Dilihat dari kulit misalnya, makin lanjut usianya seseorang, maka kulit akan semakin tipis, keriput, tidak lagi cemerlang dan sebagainya. Lalu coba kita lihat rambut misalnya, mulai rontok, berubah warna. Itu juga adalah bagian dari proses menua gitu. Nah, proses menua ini tentu akan berdampak pada seluruh fungsi dan bentuk organ-organ tubuh manusia. Jadi mengenai semua aspek gitu. Jadi baru kulit sama rambut. Kalau kita lihat ototnya bagaimana, makin lama jumlah sel ototnya juga berkurang, makin kecil, sehingga itu nanti akan makin lemah dan sebagainya. Tulang-tulang bagaimana, mengalami pengeroposan, mulai mengalami pengapuran dan lain sebagainya, sehingga gampang patah, rapuh dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan sistem-sistem, misalnya sistem jantung dan pembuluh darah, tentu akan mengalami penurunan yang secara bertahap itu terjadi pada setiap manusia. Nah, untuk setidaknya di tengah-tengah kepastian itu kan pasti dialami. Nah, bagaimana lalu menjadikan proses penurunan itu sedikit banyak bisa kita perlambat gitu. Dicegah sih saya kira barangkali istilah mungkin boleh disebut dicegah, tapi kalau dihindari atau tidak bisa, karena aging proses atau proses menua itu pasti terjadi pada setiap orang. Sekarang persoalannya adalah dampak dari proses menua itu seberapa berat dialami atau dialami oleh seseorang. Beda-beda gitu. Malah ada riset gitu ya yang mengatakan ada satu kelompok yang tidak aktif dibandingkan dengan kelompok yang aktif, itu jauh memang lebih lambat proses penuaannya pada orang yang kelompok yang aktif dibandingkan yang tidak aktif gitu. Pada masa yang sama, kerusakan organ atau penurunan fungsi organ dalam tubuhnya itu berbeda gitu. Nah, itu salah satu yang barangkali perlu kita yakinkan, perlu kita pahamkan, karena kita semua akan menjadi tua, kita tidak akan bisa menghindar dari itu, dan itu harus kita hadapi dengan persiapan yang baik gitu. Jadi jangan seolah-olah denial atau menolak dengan, ya memang kan beberapa cara dilakukan, ada yang sampai harus banyak hal lah ya, suntik ini, lakukan itu supaya hanya sekedar kelihatan tetap cemerlang, kulitnya kencang dan sebagainya. Jadi banyak manipulasi dilakukan, karena ujung-ujungnya pada dasarnya kan alam itu tidak bisa kita tolak gitu perjalanannya, sehingga proses menua itu merupakan sebuah kepastian ya.
Hanya sekarang persoalannya seberapa jauh usaha kita untuk menikmati proses menua sehingga bisa lebih bermanfaat, tidak membebani orang lain, dan ya tetap bahagia di usia lanjut gitu. Oke, nah sekarang Dok kita berbicara tentang para lansia dengan olahraga, karena banyak sekali ya Dok ya pandangan di masyarakat itu mungkin yang berpikir saya udah tua ngapain olahraga lagi, mending menikmati hidup dengan beristirahat, yang lain-lain, kan seperti itu Dok ya kebanyakan. Ya. Itu gimana Dok kira-kira? Ya betul, ini menarik. Saya kira fenomena itu jamak terjadi ya, artinya bahwa usia dijadikan faktor pemberat, handicap itu, seolah-olah setiap kali sudah, wah saya udah tua, saya sudah ini, nggak perlu lagi, nah sebagainya. Nah, tetapi khusus untuk yang satu ini, atau aktivitas fisik atau olahraga, ini menjadi kebutuhan gitu. Seperti yang sering saya sampaikan pada acara-acara ini di bulan-bulan sebelumnya, olahraga itu adalah kebutuhan gitu, bukan kewajiban. Kalau kewajiban tentu cenderung akan menjadi beban ya. Tapi kalau sudah menjadi kebutuhan, maka ya sama seperti kita butuh makan, butuh istirahat, sehingga kita menganggap bahwa itu sesuatu yang harus kita laksanakan. Apalagi seperti yang saya katakan di awal, ketika memasuki fase lanjut usia, itu terjadi loh perubahan itu. Nah, salah satu upaya untuk mengurangi perubahan itu terjadi adalah dengan aktivitas fisik gitu. Contoh saja misalnya otot. Otot kita akan berkurang jumlahnya, akan berkurang kemampuannya. Bayangkan kalau misalnya orang tua kita tidak terlatih dalam artian baik persiapan fisiknya, tentu nanti jenis latihan apa itu kan di belakang kita akan diskusikan seperti apa. Jangan berpikir bahwa olahraga yang dilakukan para lanjut usia itu akan seperti olahraga yang dilakukan pada remaja, dewasa, dan sebagainya. Jelas berbeda. Lebih kepada bagaimana physical activity gitu, lebih aktif gitu. Karena apa? Semakin aktif maka penurunan fungsi itu bisa ditekan, bisa diperlambat gitu. Nah itu yang menjadi penekanan sebenarnya. Sehingga istilah kalau semakin tua semakin harus istirahat, nggak perlu banyak bekerja. Saya kira ini perlu dikoreksi saat ini. Karena menurut saya justru semakin aktif maka akan semakin terlatih, maka akan semakin baik kondisi fisik dan kualitas hidup para lansia itu akan semakin baik. Oke, artinya itu bukan alasan ya sebenarnya Dok ya. Itu hanya mindset pemikiran pribadi setiap orang yang ujung-ujungnya malah jadi kebiasaan, malah jadi trigger untuk dirinya sendiri bahwa untuk tidak melakukan olahraga karena sudah faktor usia, mungkin seperti itu Dok ya. Tapi bagaimana dengan keadaan yang misalkan selama anak-anak, remaja hingga dewasa, yaitu tidak pernah berolahraga atau mungkin jarang berolahraga gitu Dok ya. Tapi saat menginjak usia lansia ini, baru misalkan dia tuh menemukan suatu penyakit atau apapun itu dan disarankan oleh dokternya rajin-rajinin olahraga. Nah itu gimana Dok kira-kira? Nah, yaitu barangkali salah satu contoh yang bisa kita katakan terlambat gitu ya. Artinya sudah terjadi sesuatu, baru kita menyadari arti dan fungsi dari berolahraga. Inilah yang menjadikan kenapa kesehatan itu dikatakan mahal. Sesungguhnya kan kesehatan itu murah gitu kan, banyak pandangan seperti itu. Nah, kesehatan menjadi mahal dikala kita sudah sakit gitu. Kalau kita belum sakit sebenarnya kesehatan itu murah. Karena kan dukungannya hanya perlu komitmen, kemauan gitu ya untuk bergerak, untuk berlatih, sehingga kita bisa terhindar dari kondisi sakit. Tapi ketika sudah mengidap penyakit tertentu, dan seperti tadi betul kata Santi, semakin bertambah usia maka potensi mengalami gangguan kesehatan itu sudah pasti terjadi. Karena kembali lagi, organ kita sudah menurun fungsinya. Itu pembuluh darah sudah mulai kaku, sudah mulai banyak sumbatan di mana-mana, terjadilah hipertensi. Di saluran cerna juga mulai gangguan hormon insulin misalnya, terjadi gangguan penyerapan gula, terjadilah diabetes dan sebagainya. Jadi persoalan-persoalan itu kan menghantui ya, mengiringi perjalanan usia seseorang. Nah, memang salah satu upaya yang paling menurut beberapa riset juga ya, saya sih selalu mencari sumber-sumber gitu. Olahraga adalah barangkali kalau boleh saya katakan itu satu-satunya upaya yang bisa menurunkan atau memperlambat terjadinya efek negatif dari satu penyakit tanpa
dampak buruk gitu. Maksud saya begini, contoh misalnya pada seorang penderita penyakit diabetes, ketika memiliki kadar gula darah tertentu yang masih tergolong diabetes, kemudian ada indikator dalam diabetes itu tinggi, salah satu saran yang dilakukan itu adalah berolahraga. Kemudian pada kasus-kasus misalnya kolesterol gitu, kolesterol itu kan ada dua macam ya, yang orang kenal ada kolesterol jahat gitu, kolesterol baik gitu. Nah, untuk meningkatkan kolesterol baik, itu satu-satunya upaya itu ya berolahraga. Tidak bisa ada obat yang tiba-tiba lalu menaikkan kadar kolesterol yang baik gitu. Kalau menurunkan kolesterol jahat, bisa dengan obat-obatan juga bisa. Tapi olahraga kan menjadi sesuatu yang murah, yang mudah dilakukan, tanpa menimbulkan efek buruk. Kalau kita mengandalkan obat-obatan, tentu ada side effect pasti. Setiap obat itu kan pasti memiliki efek samping. Nah, jadi olahraga atau aktivitas fisik yang memadai itu menurut saya sesuatu yang paling murah sesungguhnya yang bisa kita lakukan gitu. Sekarang persoalannya bagaimana komitmen diri kita sendiri gitu untuk memaknai olahraga. Apakah olahraga dianggap sebagai kewajiban atau kebutuhan? Makanya akan menjadi berat karena ketika disadari bahwa sudah mengidap penyakit ini, sudah mengidap penyakit itu, baru disarankan untuk olahraga. Jadi kan olahraga itu menjadi kewajiban. Yang selama ini dia tidak anggap itu sebagai kebutuhan, saat dia menderita penyakit sesuatu baru dilakukan itu. Akhirnya terasa ya stres, orang mau berolahraga stres gitu kan. Padahal sesungguhnya salah satu dampak olahraga adalah mengurangi stres, menghindari stres. Karena dengan berolahraga hormon bahagia itu keluar dan sebagainya, bisa bersosialisasi. Jadi kalau untuk lansia itu kan pilihan olahraganya juga tidak se-ekstrim kelompok usia di bawahnya. Gitu. Nah, saya kira demikian. Nah ini udah mengarah ya ke pilihan olahraga yang bisa dilakukan oleh lansia. Boleh dong Dok dibagi-bagiin dulu, Santi juga udah penasaran nih kan ya, jenis olahraga apa saja yang bisa dilakukan oleh para lansia, Dok? Ya, memang sekarang kan seperti yang di awal sudah dibuka dengan baik, benar, terukur, dan teratur itu, selalu filosofinya begitu. Untuk mencapai manfaat olahraga itu harus selalu seperti itu dilakukannya. Nah, pilihannya sekarang ya tentu harus kita sesuaikan. Adaptasi dengan kondisi fisik yang melakukannya. Karena sudah lanjut usia, disertai dengan penurunan beberapa fungsi, otot, kemudian kepadatan tulangnya juga menurun dan sebagainya. Tentu kita hindari olahraga-olahraga yang sifatnya high impact gitu. Artinya yang menghentak-hentak atau yang terlalu agresif gerakannya dan sebagainya. Tetap nuansanya adalah nuansa olahraga aerobik yang disarankan. Aerobik itu kan yang memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan gerakan-gerakan yang ritmis, berirama. Tentu pilihannya disesuaikan. Kita tidak pasti menyarankan untuk jogging misalnya, berlari gitu. Tentu tidak menjadi pilihan karena itu adalah high impact, membebani lutut dan sebagainya. Pilihlah olahraga-olahraga aerobik yang low impact gitu. Artinya yang memang tidak menimbulkan benturan, hentakan, apalagi body contact misalnya, bela diri dan sebagainya gitu. Saya kira tidak, tapi lebih kepada jalan kaki misalnya. Jalan kaki adalah olahraga bagi para lansia yang paling simple, yang paling mudah dilakukan. Hanya sekarang untuk mencapai manfaat dari berjalan, kembali lagi, baik, benar, terukur, dan teratur gitu. Nah, jadi lakukanlah dulu pemanasan, stretching, kan begitu sistematikanya. Lalu terukur. Terukur itu tentu denyut nadi ukurannya. Sama, rumus dan sebagainya itu tetap sama. Jadi jangan sampai dipaksakan ketika sudah lelah dan lain sebagainya, lalu dipaksakan. Tidak seperti itu. Teratur menjadi kata kunci terakhir. Jadi lakukanlah itu rutin gitu. Jangan nunggu dewasa gitu, baru olahraga, kalau enggak gitu. Nah, itu kan menunggu hari baik gitu ya. Jadi bukan seperti itu. Intinya berjalan itu tentu jalan yang bagaimana? Jalan yang teratur. Tempatnya di mana? Tidak mesti, apalagi sekarang zaman pandemi begini, di sekitar halaman rumah gitu. Kalau masih bisa berjalan, syukurnya ini kita berpikir bagi para lansia yang masih secara fisik belum mengalami penurunan, belum ada gangguan, kecacatan dan sebagainya, yang masih bisa berjalan, itu disarankan ini. Tetapi bagi mereka yang mohon maaf sudah terbatas, hanya ada di tempat tidur dan lain sebagainya,
Saya kira masih tetap bisa aktif bergerak itu dengan misalnya senam ringan di atas tempat tidur, menggerakkan tangan, memiringkan badan dan sebagainya, menggerakkan kaki, dan itu dilakukan secara teratur. Kata kuncinya kan sebenarnya adalah bagaimana olahraga itu mampu memberikan kekuatan, melatih kekuatan otot gitu. Jadi otot menjadi isu pada lansia karena fungsi otot itu yang paling menurun secara signifikan pada orang yang lanjut usia. Sehingga kalau kekuatan ototnya menurun drastis, itu akan berdampak pada keseimbangannya, kegesitannya. Sehingga tidak jarang orang tua gampang jatuh, gampang kalau bahasa itu kan serayang seruyung gitu kan. Nah, itu kan sesuatu yang terjadi karena kekuatan ototnya berkurang, lemah gitu. Jadi latihan-latihan yang dibebankan kepada para lanjut usia itu lebih mengarahkan kepada melatih kekuatan otot. Sehingga keseimbangan tubuhnya, postur tubuhnya tetap bisa dijaga. Nah, itu sesungguhnya. Jadi bukan lagi performa penampilan gitu. Nah, kalau tadi juga Dok ya sempat Santi juga tertarik nih tentang salah satu kegiatan yang masih bisa dilakukan oleh para lansia yang bisa tanda kutip itu belum terbatas gerakannya. Yang itu tuh dia tuh bisa berjalan gitu kan Dok ya, boleh jalan-jalan aja itu sudah cukup. Nah tapi ada juga nih beberapa lansia itu yang Santi lihat, misalkan di suatu tempat itu tuh jalannya di atas batu seperti itu Dok. Itu baik juga Dok ya kira-kira atau bagaimana Dok? Nah ini sebenarnya saya tidak ada kepentingan apa-apa menyarankan itu. Saya hanya berlandaskan latar belakang akademik saja ya, seorang akademisi. Sesungguhnya itu dihindari. Berjalan di atas batu yang ini itu sebaiknya tidak perlu dilakukan karena bukan hanya pada lanjut usia, pada setiap orang itu seringkali salah kaprah gitu, selalu berjalan di situ dengan alasan refleksi dan sebagainya tanpa alas kaki. Justru itu potensi cederanya akan jauh lebih tinggi gitu. Karena telapak kaki itu kalau batu-batunya tidak rata dan lain sebagainya, sekali lagi saya hanya mengatakan bahwa risiko cederanya lebih tinggi. Saran saya sesungguhnya wahana-wahana semacam itu diganti, lebih baik dikasih pasir. Jalan di atas pasir itu jauh lebih low impact dan jauh lebih memberikan rangsangan pada titik-titik saraf tertentu yang lebih baik gitu. Dan yang paling terutama tentu terhindar dari cedera. Karena potensi cederanya lebih tinggi kalau justru di atas batu semacam itu. Dan saya tetap menganjurkan sebenarnya kalau berjalan kaki atau dimanapun selalu gunakan perlengkapan yang kompatibel ya. Artinya kalau ini harus pakai alas kaki, pakai sepatu. Karena kalau terjadi cedera, apalagi pada lanjut usia. Lanjut usia ini kan siapa tahu sudah ada penyakit penyerta di tubuhnya, ada misalnya nggak usah ini deh diabetes gitu, kencing manis, luka di kakinya itu bisa berisiko tinggi sekali. Oke, nampaknya berbicara tentang olahraga dan juga lansia ini menarik sekali Dok ya, karena banyak sekali ada paradigma di luaran sana yang mengatakan ini, itu, dan masih banyak lagi. Dan tentunya masih ada banyak lagi pertanyaan yang ingin Santi tanyakan kepada dokter, tapi karena kita sudah mau menginjak menit ke-30, maka setelah ini kami akan membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya ataupun menyampaikan aspirasi di sesi kedua nanti, namun setelah jeda iklan berikut ini.